Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang tradisi kesenian jaranan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Amelia dari Prodi S1 Farmasi dengan NIM 10 12 11 11. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosi Kartika Sari dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dengan NIM 103 21064. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulfainaya dari Prodi 1 Kesehatan Masyarakat dengan NIM 103 21059. Halo, perkenalkan nama saya Rian Rizky dari Prodi S1 Farmasi dengan NIM 10121106. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alsa Musinda, saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dengan NIM 1031801. Tari jaranan adalah kesenian tari tradisional yang dimainkan oleh para penari dengan menaiki kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu. Selain kaya akan nilai seni dan budaya, tari jaranan ini merupakan kesenian yang sangat terkenal di Jawa Timur. Di beberapa daerah di Jawa Timur, kesenian jaranan ini masih tetap hidup dan dilestarikan. Salah satunya adalah Kabupaten Kediri. Inilah cuplikan dari video jaranan. Berikut ini kami akan menjelaskan tentang kesenian tari jaranan. Sejarah asal kesenian tari jaranan. Seni jaranan itu mulai muncul sejak abad ke-10 Hijriah, tepatnya pada tahun 1041 atau bersamaan dengan kerajaan Kahuripan. Dibagi menjadi dua, yaitu bagian timur kerajaan Jenggala dengan ibu kota Kahuripan dan sebelah barat kerajaan Panjalu atau Kediri dengan ibu kota Dahapura. Sejarah tentang tari jaranan ini memiliki beberapa versi cerita yang berbeda. Menurut salah satu cerita legenda yang berkembang di masyarakat, tarian ini menceritakan tentang pernikahan Klono Sewandono dengan Dewi Songgolangit. Penari berkuda pada tari jaranan ini menggambarkan tentang rombongan prajurit yang mengiringi boyongan Dewi Songgolangit dan Klono Sewandono dari Kediri menuju Wangker. Tari jaranan ini merupakan warisan nenek moyang yang masih tetap ada dan berkembang hingga sekarang. Raja Airlangga memiliki seorang putri yang bernama Dewi Songgolangit. Dia adalah orang Kediri yang sangat cantik. Pada waktu itu banyak sekali yang melamar, maka dia mengadakan sayembara. Pelamar-pelamar Dewi Songgolangit semuanya sakti. Mereka sama-sama memiliki kekuatan yang tinggi. Dewi Songgolangit sebenarnya tidak mau menikah dan dia ingin menjadi petapa saja. Prabu Airlangga memaksa Dewi Songgolangit untuk menikah. Akhirnya dia mau menikah dengan satu permintaan. Barang siapa yang bisa membuat kesenian yang belum ada di Pulau Jawa, dia mau menjadi suaminya. Ada beberapa orang yang ingin melamar Dewi Songgolangit, diantaranya adalah Klono Sewandono dari Wengker, Toh Bagus utusan Singo Barong dari Blitar, Kalau Roho seorang adipati dari pesisir Tidur, dan 4 prajurit yang berasal dari Blitar. Para pelamar bersama-sama mengikuti sayembara yang diadakan oleh Dewi Songgolangit. Mereka berangkat dari tempatnya masing-masing ke Kediri untuk melamar Dewi Songgolangit. Dari beberapa pelamar itu mereka bertemu di jalan dan bertengkar dahulu sebelum mengikuti sayembara di Kediri. Dalam peperangan itu dimenangkan oleh Klono Sewandono atau Pujanggonom. Dalam peperangan itu, Pujanggonom menang dan Singo Ludoyo kalah. Pada saat kekalahan Singo Ludoyo itu, rupanya Singo Ludoyo memiliki janji dengan Pujanggonom. Singo Ludoyo meminta jangan dibunuh. Pujanggonom rupanya menyepakati kesepakatan itu. Akan tetapi, Pujanggonom memiliki syarat, yaitu Singo Barong harus mengiring temantennya dengan Dewi Songgolangit ke Wengker. Iring-iringan temanten itu harus diiringi oleh jaran-jaran dengan melewati bawah tanah, dengan diiringi oleh alat musik yang berasal dari bambu dan besi. Pada zaman sekarang, besi ini menjadi kenong dan bambu itu menjadi trompet dan jaranan. Dalam perjalanan mengiringi temantennya, Dewi Songgolangit dan Pujanggonom itu, Singo Ludoyo beranggapan bahwa dirinya sudah sampai ke Wengker, tetapi ternyata dia masih sampai di Gunung Liman. Dia marah-marah pada waktu itu sehingga dia mau berangkat di Gunung Liman. Dan sekarang tempat itu menjadi Simoroto. Akhirnya sebelum dia sampai ke tanah Wengker, dia kembali lagi ke Kediri. Dia keluar dari gua Silomangklung. Sekarang namanya menjadi Silomangkleng. Karena Dewi Songgolangit udah diboyong ke Wengker oleh Pujanggonom dan tidak mau menjadi raja di Kediri, maka kekuasaan Kahuripan diberikan kepada kedua adiknya yang bernama Lembu Ambiwut dan Lembu Amjoyo. Setelah Songgolangit diboyong oleh Pujanggonom ke daerah Wengker, Bentara Angin, Dewi Songgolangit mengubah nama tempat itu menjadi Ponorogo. Jaranan muncul di Kediri itu hanya untuk menggambarkan boyongan Dewi Songgolangit dari Kediri menuju Wengker, Bantaran Angin. Pada saat boyongan ke Wengker, Dewi Songgolangit dan Klono Sewandono ditarak oleh Singo Barong. Pengarakan itu dilakukan dengan menerobos dari dalam tanah sambil berjoget. Alat musik yang dimainkan adalah berasal dari bambu dan besi. Pada zaman sekarang, besi ini menjadi kenong untuk mengang sayembara yang diadakan oleh Dewi Songgolangit dan pernikahannya dengan Klono Sewandono atau Pujanggonom. Inilah masyarakat Kediri membuat kesenian jaranan. Sedangkan di Ponorogo muncul reok. Dua kesenian ini sebenarnya memiliki akar historis yang hampir sama. Seni jaranan ini diteruskan secara turun-menurun hingga sekarang ini. Perkembangan kesenian jaranan. Kesenian jaranan ini pernah mengalami masa kelam. Kesenian ini dilarang tampil pada saat pemerintahan Orde Baru. Hal ini dikarenakan adanya isu yang mengatakan bahwa kesenian jaranan atau anggota dari kesenian jaranan ini telah bergabung ke dalam grup organisasi
PKI internal. Padahal pada saat itu, PKI telah dianggap sebagai musuh dan pengkhianat negara. Akan tetapi, pada saat ini, organisasi kesenian jaranan ini sudah mulai ditampilkan dan dipentaskan kembali. Bahkan Departemen Pariwisata dan Industri telah mengapresiasi para seniman kesenian jaranan ini dengan sangat baik. Di masa sekarang, kesenian jaranan ini masih tetap hidup dan dilestarikan di berbagai wilayah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Kediri sendiri yang menjadikan kesenian jaranan sebagai ikon kebanggaan mereka. Kesenian jaranan ini dilestarikan di berbagai sanggar seni yang berada di wilayah Kediri. Setiap sanggar seni memiliki pakem tersendiri yang menjadikan penampilannya berbeda dengan yang lainnya. Kesenian ini biasa untuk memeriahkan berbagai macam acara seperti pernikahan, khitanan, penyambutan tamu spesial, acara budaya lainnya. Kesenian ini masih tetap hidup karena rasa cinta masyarakat terhadap kesenian ini yang begitu besar. Pertunjukan kesenian jaranan. Dalam pertunjukan, tarian jaranan ini dilakukan oleh sekelompok penari dengan pakaian prajurit dan menunggangi kuda kepang. Sambil menunggangi kuda tersebut, mereka menari dengan gerakan yang dinamis dan selaras dengan musik pengiringnya. Selain menari, mereka juga memainkan kuda kepang dengan gerakan yang variatif. Dalam pertunjukan tari jaranan ini juga diiringi oleh sebagai musik gamelan seperti kenong, kenjang, gong, dan lain-lain. Dalam pertunjukan tarian jaranan ini sangat kental akan kesan magis dan nilai spiritualnya, sehingga tidak jarang pada saat pertunjukan para penari mengalami trans atau kesurupan. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Jawa pada zaman dahulu akan roh-roh para leluhur, sehingga masyarakat menjadikan tarian jaranan ini sebagai alat komunikasi dengan leluhur mereka. Dalam tarian ini terdapat seorang pawang atau yang sering disebut dengan gambuh. Gambuh di sini bertugas untuk melakukan ritual, berkomunikasi dengan leluhur dan menyembuhkan penari yang kesurupan. Pada saat pertunjukannya, sang gambuh membacakan mantra dan memanggil roh leluhur untuk memasuki raga sang penari. Setelah roh tersebut masuk ke raga sang penari, maka penari akan menari tanpa sadarkan diri karena raga sang penari sudah dikendalikan oleh roh yang memasukinya. Mereka akan menari sambil melakukan berbagai atraksi seperti makan kembang, makan pecahan kaca, dan lain-lain. Tanpa merasa sakit, mereka melakukan atraksi sambil menari didampingi sang gambuh. Hal inilah yang menjadi keunikan dari jaranan. Selain sebagai acara hiburan, tarian ini juga sebagai ritual dan penghormatan terhadap leluhur mereka. Medis dan dari segi kesehatan, saat para pemain kuda lumping kerasukan dan berada di alam bawah sadar, terkadang mereka dengan tidak sengaja memakan sesuatu yang berbahaya bagi tubuh mereka. Misalnya, seperti memakan duri, binatang mentah, bunga, dan lain-lainnya. Menurut medis, manusia dikaruniai perut yang sangat kuat. Di dalam lambung terdapat asam hidroklorat yang dapat melakukan pisau hingga serpihan besi dan baja. Selain itu, lambung juga memiliki sifat elastis. Lambung manusia memiliki gusi yang tidak begitu sensitif jika dibandingkan dengan kulit manusia. Di dalam gusi terdapat lapisan lunak disebut mukosa yang kuat dan tidak mudah sobek. Sehingga manusia dapat mengkonsumsi makanan yang memiliki tekstur tajam seperti silet ataupun beling. Ketika kita mengunyah sesuatu dengan posisi yang salah, juga dapat mengakibatkan cedera pada organ. Namun, meskipun lambung manusia begitu kuat, tetapi alangkah lebih baiknya kita menghindari hal tersebut agar tidak menimbulkan suatu penyakit di dalam organ tubuh pada lambung tersebut. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang sejarah kesenian jaranan, tentang perkembangannya, dan juga tentang bagaimana sih pertunjukan itu dilakukan. Kemudian juga dijelaskan dari sisi kesehatannya, dari pandangan kesehatan, atraksi-atraksi ekstrim yang dilakukan pada saat pertunjukan kesenian jaranan dilakukan, itu tentu berdampak kepada pemain itu sendiri gitu. Secara kesehatan tentu tubuh manusia tidak semuanya dapat menerima efek dari atraksi-atraksi ekstrim tersebut. Maka saran dari kami, dari kelompok kami, solusinya adalah adanya pendampingan tenaga medis, tenaga kesehatan di saat pertunjukan supaya tetap terpantau kesehatan dari pemain-pemain, terutama dikontrol setelah pemain melakukan kegiatan ekstrim tersebut. Dicek kesehatannya apakah ada yang akan berdampak kepada tubuhnya di masa mendatang, dan juga cek kesehatan rutin kepada pemain sebelum pertunjukan dilakukan. Baik, itu yang bisa kami sampaikan, solusi dari kami, dari kelompok kami. Terima kasih.